Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fikar dan saya akan menjelaskan ujian praktikum. Yaitu dari soal pertama, di Alfamidi Bumi Sari Asri tersedia satu buah mesin ATM BCA. Mesin tersebut ramai digunakan oleh masyarakat sekitar. Pengunjung yang datang untuk menggunakan mesin mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 23 kali orang per jam. Sedangkan waktu yang diperlukan mesin ATM untuk mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu penggunaan 100 detik. Tentukan probabilitas rata-rata penggunaan pada mesin ATM. Kedua, rata-rata panjang antrian masuk yang sedang menggunakan ATM. Tiga, rata-rata panjang antrian tidak termasuk yang sedang menggunakan ATM. Yang keempat, rata-rata waktu menunggu di sistem termasuk waktu menggunakan ATM. 5. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian tidak termasuk menggunakan ATM. Lalu terakhir, probabilitas rata-rata mesin ATM yang tidak digunakan. Lalu soal 2, LOPL Cargo merupakan sebuah perusahaan mengangkut barang. LOPL Cargo merupakan orderan untuk mengirimkan berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya untuk kebutuhan restoran menggunakan truk yang dilengkapi pendingin dengan kapasitas 30 ton. Jenis ikan dan hewan laut yang diangkat yaitu ada di sini, yaitu kepiting, cumi-cumi, kerang, salmon, teri, udang. Kapal kargo harus mengangkut ikan dan hewan laut tersebut dalam keadaan utuh, tidak boleh setengah ataupun seperempatnya. Tentukan kombinasi barang yang diangkut LPL kargo agar memperoleh penerimaan yang optimum. Bandingkan hasil manual, Excel, solver, dan POMKM serta berikan kesimpulan dan dari hasil seluruhannya. Nomor 3, perusahaan Karya Bakti merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang teletris. Pada kuartal 3 pada tahun 2022, perusahaan ini berencana untuk melaksanakan perilisan produk eksklusif dalam rangka ulang tahun 30 tahun perusahaan. Perilisan produk tidak hanya berdiri sendiri. Aktivitas ini memiliki beberapa aktivitas pendahulu dan aktivitas penyertaannya. Berikut tampilan beberapa rangkaian aktivitas yang dijalankan perusahaan Karya Bakti dalam perilisan produk barunya. Nah, lalu selanjutnya berdasarkan rangkaian aktivitas yang disusun estimasi waktu serta pendahulu dalam 3 kondisi sebagai berikut. Sebagai manajer produksi, Anda diminta untuk menguraikan, selesaikan dengan metode XL dan POMKM. Berapa lama waktu efektif yang dibutuhkan untuk menjalankan rangkaian aktivitas perilisan produk? B. Aktivitas mana yang tidak boleh terlambat dalam pelaksanaan perilisan produk? C. S merupakan hasil akar kuadrat dari seluruh nilai variansi pada jalur kritis. S digunakan untuk menghitung probabilitas bersamaan dengan waktu kritis dan estimasi waktu. Jika dilakukan perhitungan probabilitas dan mengurangi waktu estimasi dengan waktu kritis, dan untuk selanjutnya dibagi S, berapa besar persentase terselesaian perilisan produk dalam waktu 155 hari? Lalu, menguraikan dampak keterlambatan pada jalur kritis. Langsung ke pembahasan dan output. Soal nomor 1, metode manual diketahui lambda 23 orang per jam, mu 100 detik sama dengan 36 per jam. Ditanya rho, ls, lq, ws, wq, dan vo. Nah, untuk rho, lambda dibagi mu sama dengan 0,63 sekian. Lalu, untuk ls, rho dibagi 1 min rho sama dengan 1,76 sekian. Lalu, lq, lambda per 2 dibagi mu dikali mu dikurangi lambda sama dengan 1,130. WS 1 dibagi mu dikurangi lambda sama dengan 0,07 sekian. Lalu WQ lambda dibagi mu dikali mu dikurangi lambda sama dengan 0,04 sekian. PO 1 dikurangi rho sama dengan 0,36111. Lalu dari analisis dan kesimpulan, dari perhitungan manual didapatkan bahwa probabilitas rata-rata penggunaan ATM yaitu 0,638 atau 64%. Rata-rata antrian masuk termasuk menggunakan ATM yaitu 2 karena 1,76 itu dibulatkan ke atas. Dan rata-rata panjang antrian tidak termasuk menggunakan ATM yaitu 2 karena 1,1 juga dibulatkan ke atas. Lalu rata-rata waktu tunggu dalam ATM yaitu 0,8 jam. Rata-rata waktu menunggu tidak termasuk menggunakan ATM yaitu 0,5 jam. Lalu probabilitas rata-rata tidak adanya pelanggan dalam sistem yaitu 0,361 atau 36%. Lalu untuk metode Excel, yang pertama buat tabel perhitungannya terlebih dahulu, lalu masukkan data atau input data yang lambda tadi dan mu-nya, lalu pada tabel QI performance operating characteristics masukkan rumus seperti ini. Lalu dari analisis dan kesimpulannya, probabilitas rata-rata penggunaan ATM yaitu 0,638 atau 64%. Lalu rata-rata panjang antrian yang tidak menggunakan ATM yaitu 2 sama dibulatkan ke atas. Rata-rata panjang antrian yang termasuk menggunakan ATM yaitu 2. Lalu rata-rata waktu tunggu tidak termasuk menggunakan ATM yaitu 0,05. Lalu rata-rata waktu menunggu termasuk menggunakan ATM yaitu 0,0 per jam, 0,08 jam. Lalu probabilitas rata-rata tidak adanya pelanggan dalam sistem yaitu 0,361 atau 36%. Lalu selanjutnya dengan menggunakan metode POMKM, pertama buka modul waiting lines pada POMKM, lalu klik new single channel system, lalu setelah itu muncul kotak di bawah ini, lalu tekan OK. Lalu input data seperti yang bawah, lalu kemudian solve dan hasilnya akan seperti berikut. Yaitu probabilitas rata-rata dalam penggunaan mesin ATM yaitu
0,64 atau 64%. Lalu panjang rata-rata antrian tidak menggunakan ATM yaitu 2 dibulatkan ke atas. Lalu rata-rata panjang antrian yang termasuk menggunakan ATM yaitu 2 sama dibulatkan ke atas juga. Rata-rata waktu tunggu yang tidak termasuk menggunakan ATM yaitu 0,05 jam. Rata-rata waktu menunggu termasuk menggunakan ATM yaitu 0,08 jam. Lalu probabilitas rata-rata tidaknya pelanggan dalam sistem yaitu 0,36 atau 36%. Selanjutnya nomor 2 itu metode manualnya. Identifikasi permasalahan, yaitu pertama kita fungsi fungsi tujuannya maksimasi Z sama dengan karena di sini saya menggunakan ABCDE untuk sebagai penggantinya, yaitu 116A tambah 203B tambah 270C 54D tambah 145E dan 163F. Lalu untuk fungsi pembatasan sendiri 4A tambah 7B tambah 9C tambah 2D tambah 5E tambah 6F dan pembatasan 30 ton. Lalu total jenis barang adalah 6 sehingga dapatkan 6 stage. Yang pertama yaitu berat A sama dengan 4 ton, karena maksimum barang diangkut 30 ton maka jumlah yang dimuat 7. Didapatkanlah hasil seperti ini. Untuk tahap 2, berat B 7 ton, karena maksimum barang yang diangkut 30 ton maka yang dimuat yaitu 4. Didapatkan hasil seperti ini. Lalu tahap 3, barang C 9 ton, karena maksimum barang yang diangkut 30 ton, barang yang dimuat 3. Seperti ini. Lalu untuk yang D 2 ton, maka yang barang yang dimuat adalah 15, hasilnya seperti ini. Lalu tahap 5, beratnya barang E itu 5 ton, maka yang dimuat 6 barang, dapatkan hasil seperti ini. Lalu barang F 6 ton, karena maksimum barang yang diangkut 30 ton, maka jumlah yang dimuat 5. Nah, dari analisis dan kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, disimpulkan bahwa dapat didapatkan keuntungan sebesar 888 juta jika LPL Cargo mengangkut 3 kepiting dengan berat 4 ton, 2 kerang dengan berat 9 ton. Lalu metode Excel, pertama buat tabel perhitungan seperti ini, klik pada tab lalu input nilai seperti ini, lalu solve, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Berdasarkan output Excel seperti di atas, disimpulkan bahwa didapat keuntungan maksimal sebesar 888 jika LPL Cargo mengangkut 3 kepiting dengan berat 4 ton dan 2 kerang berat 9 ton. Lalu metode POMQM, buka modul integer programming pada POMQM, klik new, kemudian isi jumlah constraint variabel tujuan seperti berikut, lalu input data seperti di bawah ini, kemudian klik solve, maka hasilnya akan terlihat. Analisis dan kesimpulannya, berdasarkan output Excel seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa didapat keuntungan sebesar 888 jika LPL Cargo mengangkut 3 kepiting dengan berat 4 ton dan 2 kerang dengan berat 9 ton. Lalu nomor 3, manual buat tabel seperti berikut. Lalu isi expected duration dan variance time dengan rumus seperti ini. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu untuk menghitung persentase terselesaian produk dalam waktu 155 hari, saya menggunakan cara ini. Lalu analisis dan kesimpulan. Dari hasil di atas diketahui bahwa relatif menyelesaikan rangkaian aktivitas perilisan produk 145 hari. Lalu aktivitas yang tidak boleh terlambat dalam perilisan produk adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16. Dengan persentase terselesaikannya perilisan produk dalam waktu 155 hari adalah 52%. Lalu dengan metode POMQM. Pertama, buka POMQM lalu pilih modul Project Management 3 Time Estate. Lalu isi number activity sesuai jumlah aktivitas, kemudian sesuaikan lalu klik OK. Lalu isi sesuai data yang ada, lalu klik solve, maka hasilnya akan muncul. Lalu hasil analisis dan kesimpulan. Dari hasil di atas bisa diketahui bahwa waktu relatif untuk menyelesaikan rangkaian di atas aktivitas perilisan produk 145 hari. Aktivitas yang tidak boleh terlambat perilisan produk adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16. Dan untuk chartnya sendiri seperti ini. Lalu untuk kesimpulan, dari soal 1, dari hasil perhitungan manual, Excel, dan POMQM, dapatkan hasil bahwa probabilitas rata-rata penggunaan mesin ATM yaitu 64%, rata-rata panjang antrian yang tidak menggunakan ATM yaitu 2, lalu rata-rata panjang antrian yang termasuk menggunakan ATM yaitu 2, rata-rata waktu menunggu tidak termasuk menggunakan ATM yaitu 0,05 jam, rata-rata waktu menunggu termasuk menggunakan ATM yaitu 0,08 jam, probabilitas rata-rata tidaknya pelanggan dalam sistem yaitu 0,36 atau 36%. Lalu soal 2, berdasarkan perhitungan manual, Excel, POMQM disimpulkan bahwa dapat keuntungan sebesar 888 jika LPL Cargo mengangkut 3 kepiting dengan berat 4 ton dan 2 kerang dengan berat 9 ton. Lalu untuk soal 3, dari hasil penghitungan manual Excel dan POMQM diketahui bahwa waktu relatif untuk menyelesaikan aktivitas perilisan produk adalah 145 hari. Aktivitas yang tidak boleh terlambat dalam perilisan produknya adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16. Dengan persentase terselesaian perilisan produk dalam waktu 155 hari adalah 0,52
0,52% atau 52%. Dan juga dampak keterlambatan pada jalur krisis mengalami keterlambatan, akan terjadi keterlambatan dalam semua aktivitas kegiatan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.